Ya, nah disinilah kemudian kami mencoba untuk mengembangkan berbagai materi melalui web. Ya, jadi kita mengarah ke 33 provinsi dan 500 kabupaten ya lebih ya. Jadi bagaimana teman-teman kita perguruan tinggi kita sendiri UGM juga semakin bisa lebih ahli dalam menjadi tadi yang ditanya Bu Santi tadi ya, ahli dalam memonitoring dan mengevaluasi program kesehatan. Nah inilah web yang kami kembangkan, mungkin bisa langsung masuk ini ya ini. Ya ada lebih dari 500 kabupaten kota dan ini mungkin sekitar 75 itu minimal ya yang punya kematian ibu dan bayi tinggi. Jadi kita bayangkan ya, untuk tahun 2014 dan 2015 kalau kita mau mengejar MDG itu memang menarik nih. Kita butuh semacam berbagai strategi yang memberikan hasil cepat ini. Pengalaman kami di Jogja dan di NTT dan juga di pengamatan baru provinsi, yang paling cepat itu ketika kita menangani yang di hilir dulu. Jadi kurangi kematian di hilir itu bisa cepat mengurangi dalam waktu bulan itu sebenarnya bisa. Tapi kalau pendekatan hulu tadi itu butuh waktu lebih banyak, lebih panjang. Misalnya untuk memperbaiki perilaku ibu-ibu atau remaja untuk tidak hamil terlalu muda misalnya. Ini butuh perubahan perilaku dan budaya yang cukup berat ya. Tapi untuk memperbaiki mutu pelayanan rumah sakit itu kalau kita niat dan ada anggaran dan ada SDM perawatan itu bisa relatif lebih cepat ya. Nah, dengan model seperti ini kita perlu betul untuk menjangkau itu tim KIA di provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu kami mengembangkan model-model pakai web ini ya. Ini termasuk hari ini kita menggunakan live streaming itu supaya bisa terjangkau oleh 500 kabupaten kota, di mana Pusdatin Kemenkes ya itu sudah memasang apa yang disebut sebagai semacam VSAT ataupun sistem yang mengambil data langsung dari satelit, internet pun bisa. Yang sering kita lihat di ATM itu ya, ada payung itu seperti parabola itu ya. Nah, itu dipasang di seluruh dinas kesehatan dan kabupaten di Indonesia dan seluruh rumah sakit daerah. Nah, ini adalah jalan kita untuk sampai ke tim KIA di provinsi dan kabupaten tadi. Seperti hari ini rekaman kita bisa di save, kemudian masukkan ke web, disimpan di situ dan bisa diakses oleh semua tim KIA di kabupaten kota. Ya, berbagai tadi yang Pak Rukmono katakan pelatihan-pelatihan untuk emergensi, pelatihan untuk ya seperti pengetahuan untuk cuci tangan atau macam-macam itu bisa melalui web juga. Tapi tetap di lapangan itu harus ada orang yang menjadi konsultan tadi. Ini tidak bisa digantikan dengan mesin atau jarak jauh. Tidak bisa. Ya, jadi orang yang dari perguruan tinggi misalnya yang mendatangi kabupaten bagaimana kematian di tempat Anda kok meningkat ini. Nah, ini kita perlu orang-orang yang seperti ini yang bisa merangsang adrenalin teman-teman kabupaten itu keluar. Jangan sampai di sebuah kota itu menarik nih, provinsi ya. Ini pejabat daerahnya menyatakan sangat simpel dan dia logis sekali. Loh, kenapa kita harus capek-capek ngurusi kematian ibu? Toh di provinsi kita sudah 98 per 100.000, sudah di bawah angka nasional. Paham saya? Jadi dia tenang-tenang saja, padahal kalau kita hitung dari 98 tadi ternyata diabsolutkan itu sekitar 700 ibu meninggal dan mungkin lebih dari separuhnya itu meninggal yang tidak perlu. Dan di Malaysia tidak 98, berapa Malaysia? Sekitar 30-an ya kalau nggak salah ya. Berapa? Ya, bawah sekali. Di Singapura lebih rendah lagi. Jadi ada satu rasa yang aman yang keliru gitu di berbagai daerah. Jadi pejabatnya tidak menyadari bahwa 98 per 100.000 itu adalah cukup memalukan untuk Indonesia yang sudah berapa tahun merdeka nih kita nih? Berapa tahun merdeka? Hampir 70 tahun ya merdeka ya, 68. Sudah mulai kalah dengan Vietnam. Paling celaka kalau Timor Leste itu lebih baik dibanding kita. Wah, itu paling celaka lu. Nah, ini yang menarik. Jadi tetap harus ada
tim konsultan, dan ini kita mencoba menjangkau ke sana. Ya, coba webnya, mari kita lihat webnya ini ya. Ya, ini. Kita bisa klik di web ini, dan di web ini ada banyak hal yang tadi maksudnya boleh diklik agak lembat ya. 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 Nah, jadi web kesehatan ibu anak ini dikembangkan. Ini modelnya seperti Tempo ya, majalah Tempo yang tiap hari Selasa pagi itu berubah isinya ya. Namun isinya bukan masalah politik atau apa ya, tapi terkait dengan macam-macam hal yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak, khususnya untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Ya, coba turun ya. Bisa lebih kecil nggak? Diperkecil nggak bisa? Diperkecil apa? Susah ya. Ya, seperti hari ini kita bisa klik-klik di sini ya. Ada diklik di sini ya. Terus ya. Kemudian nanti coba klik ini ya. Jadi mulai besok pagi juga sudah bisa video kita ini dilihat di sini. Jadi kalau kita klik tadi ya. Lambat. Nah, tadi udah masuk tadi. Ya, belum bisa. Ya, yang tadi sudah masuk. Yang tadi. Ya, ini. Nah, seperti ini ya. Ini kan baru anunya. Ups, tadi. Belum. Itu. Ya, ini kan baru PowerPoint-nya ya, yang sekarang ini. Tapi nanti malam ini sudah ada videonya. Ya. Ya, ini bisa kita lihat ada di sini, ya. Terus kembali lagi ke home, ya. Ya, kemudian kita lihat di sini, ini, kanan. Ya, nah di sini itu berbagai hal teknis yang terkait dengan pengembangan baru itu bisa dilihat di sini, bisa di-download, bisa dipelajari. Ya. Turun lagi, terus, nah, nih, ya, kemudian ini kita bisa lihat ada mapping intervensi KI ya tadi, yang dari hulu ke hilir, terus turun, ya, ini masalah hulu hilir, nanti bisa kita klik di sini, untuk mempelajari beberapa tools ya, oh ya, silahkan, ya, jadi ini termasuk perencanaan berbasis bukti tadi Bu, jadi bisa klik di sini dan nanti bisa mempelajari caranya tadi. Silakan. Sehingga tim dari misalnya ibu tertarik teman-temannya untuk gabung bisa. Silakan. Ya, ada. Ya. Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya Dono Widyatmoko, Pak Laksono dan teman-teman sekalian. Saya sangat terkesan dengan trainingnya hari ini. Ya. Sangat informatif bagi saya, terutama yang tidak berada di Indonesia, cukup banyak mendapatkan informasi terbaru tentang masalah ini. Sedikit komentar dari saya, masalah tingginya kematian bagi anak dan bayi ini masalah yang dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah gitu kayaknya. Mengingatkan saya pada komentar Pak Sobat mentor saya dulu, bahwa kalau mau kerja di kesehatan masyarakat siap-siap untuk frustasi karena masalahnya nggak berubah dari dulu ke sekarang, sama aja seperti ini. Nah, itu jadi komentar besar. Kalau komentar teknisnya tadi menyangkut usulan Pak Laksono untuk membuat konsultan yang berbasis pada universitas. Tentu saja sangat baik sekali, tapi tentu saja Pak, teman-teman di Indonesia jauh lebih tahu kemampuan kapasitas universitas di Indonesia juga sangat bervariasi. Mungkin yang besar-besar, yang punya fakultas kedokteran atau kesehatan masyarakat yang mampu, gitu, tenaganya ada, kemampuannya ada, sangat baik, tentu saja ideal untuk bisa membantu hal seperti ini. Tapi kita juga tahu bahwa banyak sekali universitas yang hanya berfokus pada
pengajaran, beberapa program khusus saja, beberapa program kecil yang ada bagusnya juga sih. Jadi mereka jadi tertantang untuk belajar, untuk bisa deliver hal lain. Tetapi kalau mau ngejar seperti Pak Laksana bilang di 2015 post MDG, rasanya ini utopianya jauhan ini. Begitu. Kira-kira demikian. Ini sekali lagi saya terima kasih Pak Laksana dan kawan bahwa streamingnya sangat baik. Saya sering selalu ngecek website ini karena banyak informasi macam-macam video, teks presentasi dan sebagainya tentang kesehatan di Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, Pak Dono dari Manchester ya Pak? Ya, oke. Ya, jadi Pak Dono dari Manchester di Inggris ya. Jadi tadi yang saya katakan beliau juga rajin untuk mendengarkan apa yang terjadi di Indonesia ya. Jadi tenaga ahli kita yang mencari kan di sini tidak banyak dipakai sesuap nasi dan sekeranjang berlian di Inggris ya Pak Dono. Makasih Pak Dono ya. Memang betul lah. Ini kita memang bertumpu pada niat dan kemampuan dari perguruan tinggi juga ya. Nah ini memang menarik ya. Apakah 2015 itu terlalu mulu nggak untuk kita coba capai ya? Ya. Jadi gini Pak, menurut saya ini kan kita seperti lari ya Pak, menjelang finish akhir 2015, walaupun nanti ada juga start lagi ya, karena itu nggak berhenti lagi ya. Tapi menjelang etapa akhir ini, bisa nggak kita genjot betul, yang sebisa mungkin ya. Nah, 2014-2015 ini yang masih bisa kita genjot sementara ya, tapi tetap paket nih ya. Itu yang di daerah hilir ini mungkin dengan penguatan mutu klinik rumah sakit itu bisa mengurangi kematian ini. Sambil terus kita yang bagi paket ya. Di hulunya juga kita tangani, jangan lupa. Nah, dengan demikian selama 2 tahun ini ya perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu harapan kami ya, itu bisa juga ikut tadi lagi adrenalinnya juga terpacu nih. Dan tadi bagi kami UGM itu kita malu betul terus terang aja. Kalau sampai tren kenaikan di DI itu terus meningkat. Dan rasa malu itu yang bisa menghilangkan semua keengganan atau pesimisme. Enggak, kita harus bikin sesuatu tadi. Dan ternyata teman-teman di Dinkes Provinsi juga sangat sangat agresif juga untuk mari kita memacu supaya jangan sampai naik terus ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tim konsultan yang sifatnya itu membantu ya, tapi juga ikut tanggung jawab. Jadi sekali lagi, perguruan tinggi tidak hanya memberikan semacam materi ceramah ya nih, tapi juga harus sampai ke lapangan dan juga membantu sampai indikatornya itu membaik. Ini yang jadi satu tantangan besar ya.